itu naik truk. Nah, yang saya lucu gini, dulu di tengah jalan itu kan pohon-pohon hutan gitu ya, menuju sana kan. Iya. Di tengah jalan berhenti. Nah, zaman itu kan belum lama soal Petrus, Iya. penembakannya aneh-aneh gitu. Iya. Jangan-jangan itu mau ditembak nih. Kita tegang juga. Nggak taunya supirnya kencing. Argumennya serius gitu sama Papi. Berdebat gitu sama Papi. Dan orang tiba-tiba lagi berdebat gitu selesai. Jumhur, mulai minggu depan Anda ikut sidang kabinet. Gila nggak? Habibie itu memang demokratis orang. Padahal dia marah sama saya gitu karena saya debat terus kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi di channel yang keren ini. Keren jadas. Ini saya harus pelan-pelan ya nepok mejanya karena di depan saya adalah ada orang yang saya tidak boleh ketawa ya, sedang sedikit berduka. Karena baru saja ketika video ini diambil dituntut hukuman 3 tahun penjara untuk kasus yang ini, mohon maaf nih, saya sendiri merasa ini aneh. Tetap terus pasti nanti kita akan bahas itu. Beliau adalah lengkapnya ya, Muhammad Jumhur Hidayat. Yeah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya. Ayo terus. Oke, the first question ya. Pasti orang akan tanya ya kan. Bagaimana tanggapan Anda? Tapi itu pertanyaan biasa. Saya ingin memulai dengan yang tidak biasa. Oke. Nah, apa nih? Usia berapa sekarang? 53. 53. Iya. Kelahiran 68 ya. Betul. Tapi kok tua banget kelihatannya. Karena saya sebenarnya masih recovery juga sih. Karena saya sakit ini kan, yang dioperasi. Iya. Baru dioperasi kemarin. Ya, tapi karena ini nggak dicat saya. Iya, betul. Nah, usia 53, kelahiran 68 tanggal 18 Februari. 18 Februari ya. 68. Untung tidak 24. Kalau 24 kan istri saya. Oke. 18 Februari. Iya. 68. 68. Pisces ya? Aquarius. Wah, sama dong bintangnya kita. Sama ya, jadi Januari ya? Iya, sama. saya 26 Januari. Iya. Ya, Aquarius. Iya. Aquarius. Dari 20 dia. Kehebatan Aquarius itu mencurahkan terus. Iya, air. Iya, betul. Air mencurahkan terus, tapi ngambilnya enggak. Mudah-mudahan begitu ya. Nah, ini 53 tahun. Saya panggil Bung ya. Silakan apa. Soalnya kalau saya bilang Bung ini berarti masih punya peluang untuk menjadi calon presiden Republik Indonesia. Kalau Bung ya. Kalau Mas itu nanti hanya untuk mas-mas. Siap. Bung ya, gini Bung. Iya. Bung Jumhur ya. Ini 53 tahun. Betul. Ini pertanyaan yang saya pikirkan unusual. Tolong dibagi 53 tahun itu fase hidup Bung Jumhur ya. Fase di mana Bung Jumhur merasa itulah fase the best of your life. Ya. Tahun berapa sampai tahun berapa? Kalau sekolah biasa lah ya, SD, SMP. Terus saya pernah di ITB saya, di ITB. Saya kasih ini aja. Hitungannya sejak dewasa, sejak mahasiswa, itu aja. Sejak mahasiswa lah ya. SMA ke bawah udah kita hapus. Iya, saya sampai hari ini. Ya, saya waktu di ITB kuliah, saya merasa punya kesempatan belajar banyak untuk bahkan bukan ilmu ITB-nya, ilmu saya di fisika teknik. Pertanyaan kan belum dijawab. Apa tuh? Kurun dulu. Kurun dulu dong. Kurun waktu yang you think that it was a best part of your life. Best itu maksudnya apa ya kira-kira ya persisnya? Terserah. Kan kita kan selalu punya ideal sendiri kan. Iya. Saya merasa inilah hidup saya yang menurut saya paling ideal pada periode ini sampai periode ini. Oke. Ya. Unusual kan pertanyaannya kan. Iya. Ya kalau saya pribadi sih sebetulnya periode-periode itu ya nggak terlalu ada yang dibilang the best. Saya pribadi ya. Iya. Semuanya ada hikmahnya. Iya. Jadi kalau dari sejak kuliah saya masuk ITB itu bahagia sekali dong. Oke. Karena waktu itu saya cucu pertama di keluarga. Wah, itu nenek saya ngomong kemana-mana tuh. Dan tidak ada orang bodoh masuk ITB. Diceritakan apalagi era UMPTN. Nah, itu kalau sekarang bisa aja orang masuk kan. Betul. Jadi itu bahagia banget dan itu tentunya menjadi kebanggaan keluarga pasti dong. Oke. Nah, tapi di tengah jalan kan ya udah ya, itu
masuk penjara gitu loh kira-kira. Oke, Masuk oke. penjara dan ya mau nggak mau keluarga juga harus terima kan, karena kita jadi aktivis dan melawan. Nanti itu bagian yang kan kita bahas juga. Nanti, ya. Ya, tapi Ya, udah, di situ. best part of the life itu. Ya itu artinya waktu masuk ITB itu merasa kita Itulah ya. bahagia orang karena ya pada waktu itu ya Oke. di keluarga terutama. Oke. Udah gitu. Yang kedua tuh keluar dari penjara. Oke. Jadi saya tuh aneh keluar dari penjara waktu itu. Adi Sasono dengan Pak Habibie bikin namanya think tank, namanya SIDES. Cides, ya kan? Kita tiba-tiba jadi saya direktur eksekutif lah di situ. Iya. Pokoknya yang menjalankan semua itu Iya. saya dan itu punya namanya riset eksekutif kan, Iya. ada Dewi Fortuna, dokter-dokter gitu. Iya, Wah, iya, kita dan networknya luar biasa. Iya. Networknya Pak Habibie dan networknya Adi Sasono itu jadi network saya gitu loh. Iya, penguasa. Ya saya nggak tahu, pokoknya ya merasa waktu itu kan Pak Habibie dan Pak Adi Sasono. Ya, saya nggak terlalu detail waktu itu, tapi ya akhirnya Cides itu sebelum Pak Habibie jadi presiden ya? sebelum ya? 92, 93 idenya. Oh, keluar tahun berapa? Aku 92. Aku 92 tuh keluar. Ya. Di tahun 92 juga bulan September udah persiapan untuk bikin SIDES. 89 masuk. 89 masuk. I see. Oke. 89 masuk, 92 keluar langsung jadi orang-orang juga kaget, gila sih Jumhur ini. Orang baru keluar dari penjara tiba-tiba conteng di atas itu dan itu ya kita sangat bersyukur saya. Dan itu karena Adi Sasono Aktivis juga dia kan. Dia kakak kelas ya? Kakak kelas, dia tahun 66. Saya juga nggak tahu kenapa dia milih saya ya. Dia Tapi nggak kenal sebenarnya kan, nggak satu generasi jauh banget kan? enggak, ya mungkin dengar dari orang aja kali, ada orang Iya, ini iya. mungkin cocok lah kalau si Jumhur kali barangkali gitu ya. Iya. Saya waktu itu usia 25, Pak. Oke. 25 tahun memimpin sebuah think tank, tapi alhamdulillah juga karena saya di penjara, Iya. kerjaan saya cuma baca, nulis dan ngajar orang buta huruf. Jadi saya tuh ada macam-macam buku lah, Pak. Dari mulai satu halaman tuh bisa 40 kata bahasa Inggris saya nggak ngerti. Iya. Oh, itu akhirnya saya tuh bisa dulu ya. Ya sekarang mungkin udah beda ya, karena satu kata bahasa Indonesia saya bisa cari padannya sampai 5 bahasa Inggris. Karena saya yang baca aja tuh. Dan itu buku-buku. Saya di situ merasa sangat tercerahkan gitu. Nah, jadi begitu keluar memimpin lembaga think tank itu, nah, saya ngerti. Walaupun usia 25 tahun. Jadi itulah yang best part of the life ya paling tidak. Karena bukan karena hak ini tidak lebih baik, tapi karena waktu itu usia 25 tahun tapi mendapatkan kesempatan yang luar biasa. Luar biasa. Kalau luar negeri kemana luar. I see. Bayangin saya usia 30 gitu ya, saya diundang sama single speaker di Washington. Itu yang hadir itu dari Indonesia Yusindo. Yusindo. Indonesia. Ya. Itu yang datang, Pak. Presiden atau wakil presiden dari Freeport. Unocall 76 duduk, dia pengen tahu apa sih pikirannya Pak Habibie mungkin gitu kan. Karena saya dianggap kan think tank gitu kan. Itu mereka saya single speaker. Saya diundang. Padahal Anda bohongin pun nggak tahu juga dia. Tapi ya kira-kira gitu. Walaupun ya saya punya pikiran sendiri juga kan. Saya juga kadang-kadang kita getting Pak Habibie juga gitu. Pak, justru kan menariknya di situ, Pak. Saya ditegur juga zaman itu, saya bikin artikel angin demokrasi dari Monas. Pak Habibie marah-marah tuh. Gimana kita? Ya udahlah, dimarahin dia. Kita ada ceiling, kita ketok-ketok terus. Tapi kan Pak Habibie kan enak orangnya, walaupun dia marah demokratis. Sangat demokratis Pak dia tuh orangnya. Nah, terus saya pernah diundang sama IDSS. Itu semua CEO regional perusahaan multinasional yang ada di Singapura. Itu diundang sama dia. IDSS itu Presiden Nathan. Dia waktu itu mantan dubes orang yang di Kuan Yu kan. Nah, dia mimpin IDS International for Defense and Defense Strategies lah gitu. Kayak think tank juga, think tanknya Lee Kuan Yew. Dia diundang single speaker. Itu luar biasa tuh. Saya umur segitu, Pak. Under 30. Iya, 30 lah, 31 ya? 31. Udah 98 lebih itu ya. Udah, Pak. Jadi ya menurut saya itu juga situasi yang sekarang mungkin saya belum tentu dapat di undang-undang kayak gitu. Iya. Itu belum tentu ya. Gitu loh. Jadi kita paham. Dan nggak lama jadi presiden lagi orangnya. Begitu saya diundang, nggak lama kemudian dia terpilih jadi presiden Singapura. Iya. Jadi itu kan memang orang itu selalu ada kan best part of the life gitu kan memang. Dan kadang-kadang ya bisa terulang, bisa enggak. Itu kan soal hidup kita serahin sama yang atas aja lah. Kita mengalir aja. Bung, itu introduction-nya ya. Yang
Tapi Bung Muhur untuk summary sedikit history of the life-nya. Waktu SD di mana? SD saya lulus di SD Menteng 02 Pagi Jalan Tegal di Menteng. Itu Obama bukan? Obama Menteng 01 Besuki. Oke. Menteng 02 sekolah saya, Menteng 03 Cilacap Jalan Cikgu. No wonder anak Menteng. Nah, gitu lah saya lulus. Jadi itu. tahun berapa sampai tahun berapa itu? 80 lulus ya. 80 lulusnya ya. Kemudian SMP 1 Cikini. SMP 1 Cikini. Nah, terus kelas 2 SMP yang granat itu bukan? itu Persik. Beda lagi. Bertetangga. Berdepan. Oke. Nah, itu SMP berapa? 2. SMP 1 Cikini. Oke. Nah, kemudian kelas 2-nya pindah ke Bali. Oh, ke Bali. SMP 1 Denpasar Bali. Oke. Sampai lulus. Ya. Kemudian SMA 1. Lulus tahun berapa? 83 ya. 83. Nah. Oke. Siapa tahu nggak naik kelas. Siap. Kemudian 8 ke kuliah SMA-nya SMA 1 Denpasar, ya. Kelas 1 aja. Iya. Kelas 2 kelas 3-nya di Bandung. SMA 3 Bandung. SMA 3 Bandung. Dulu disebutnya ITB Negeri 3. Oke. Jadi itu memang sekolah tuh luar biasa. SMA 3 tuh yang paling top ya? Iya. Oke. Iya, jadi disebutnya ITB Negeri 3 karena banyak masuk ITB gitu. Oh, ITB Negeri 3. Emang belajar terus di situ keluar orang-orang enggak bandel-bandel. Tamat 86 masuk ITB. 86 langsung. Iya masuk. Teknik fisika. Oh, fisika. Fisika teknik. Oh, sama dengan Rizal Ramli dong? Enggak, dia fisika murni. Oh, dia fisika murni. Saya fisika teknik, applied physics atau engineering physics. Oke, I see. Gitu. Fisika terapan. Wah, persis. Itu lebih tepatnya. Saya lebih ingat. Iya, fisika terapan. Fisika terapan. Nah, jadi bukan pure science. Iya. Oke. Betul. Tahun 86. Sampai 89. 86, 89, 3 tahun. 3 tahun. Di penjara. Gara-gara demo. Iya. Kita udah demo berkali-kali lah. Gitu. Iya, tapi waktu itu demo apa? Persisnya Rudini. Oh, Rudini datang ke ITB. Kan Rudini kan Menteri Dalam Negeri. Iya. Kan sesederhana itu kok. Iya. Dulu gerakan mahasiswa tuh mengalihkan gerakannya tidak langsung ke Pak Harto lah ya. Yeah. Karena itu 78 pengalamannya ke Pak Harto langsung kan. Yeah. Makanya kita ke isu-isu pertanahan. I see. Jadi orang digusur sembarangan, tanah diganti murah meriah. Nah itu kasus-kasus tanah kita advokasi. Yeah. Bahkan ada Longmas, Bandung Badega, ada kasus kan. Yeah. Nah tiba-tiba kita kan tahu kan bahwa gubernur, bupati itu rajanya namanya Mendagri kan gitu yeah. kan. Semua gubernur takut sama Mendagri. Orang ketiga dulu tuh Mendagri Pak. Yeah. Karena gubernur, bupati, wali kota takut sama Mendagri. Okay. Nah ini datang ke ITB gitu loh. Yeah. Ya udah kita demo. Demo soal kasus tanah. Iya, pokoknya ya semua. Semua pokoknya di demo. Di demo karena dia bertanggung jawab dong soal penggusuran dan sebagainya Mendagri. Jadi sederhana itu kok. Oke. Nah jadi kita demo, ya udah masuk penjara lah gitu. Oke. Kenapa? Dipecat juga. Berapa orang waktu itu? Yang total masuk ke pengadilan 6 orang. 6 orang. Yang dihukum? 6 orang. 6 orang. 11 tadi tapi yang kemudian yang masuk 6. 6 orang kena berapa tahun? Semua rata-rata 3 tahun. Oh itu 89 ya? 89. Saya komandannya, komandan lapangan aksi. Oke, Korlap. Nyuruh bakar. Korlap. Iya, ya itu komandan lah itu. Jadi suruh bakar. Oke, istilahnya apa? Korlap biasanya, koordinator lapangan. Iya, bisa juga ya. Atau komandan lapangan. Komandan lapangan. Oke. Tahun 92 bebas. 92 bebas itu awal tahun. Saya dapat diskon 5 bulan. Oh, diskon 5 bulan. Jadi ya? persisnya 31 bulan. Oh, 31 bulan. Sempat ke Nusa Kambangan loh, Bos. Oke, sempat berapa lama? Sempat 3 hari, 3 malam. 3 malam untuk shock terapi. Nggak tahu saya, tiba-tiba saya digerebek gitu. Ya. Masuk ke Nusa Kambangan jauh nih. Wah, kita nggak tahu. Saya pikir mau dakwah. Saya kalau cerita itu tegang tuh. Oke. Di Borgol apa kan? Ya. Itu setelah berapa hari digerebek itu? Itu enggak, setelah berapa bulan. Setelah berapa bulan? Ya, setelah berapa bulan tiba-tiba kok kita digerebek. Ya. Nggak boleh bawa apa-apa, yang dipakai aja. Ya. Langsung pindahin kemana? Kita nggak tahu mau dipindahin kemana. Oke. Di mata tertutup? Mata enggak, cuman kita nggak dikasih tahu. Nah, tiba-tiba ada yang tahu waktu itu, di ke arah Nagrek, berarti kita pikir ke Cirebon kan? Iya. Wah ternyata kita Nusa Kambangan, benar ke Nusa. Nah di tengah jalan itu tempat yang sepi gitu ya. Itu naik perahu ya? Enggak, naik mobil tahanan. Mobil tahanan sampai? Sampai ke sana, sampai ke Cilacap. Dari Cilacap naik perahu nyebrang. Okay. Nah terus dari situ naik truk. Yeah. Nah yang saya lucu gini, dulu di tengah jalan itu kan pohon-pohon hutan gitu ya menuju sana kan. Yeah. Di tengah jalan berhenti. Nah, zaman itu kan belum lama soal Petrus penembakannya aneh-aneh gitu. Jangan-jangan kita mau ditembak nih. Berhenti mobilnya. Kita tegang juga. Bisa aja kita disuruh kabur tembak kan.
Nggak taunya supirnya kencing. Nah, langsung kita ketawa juga. Ini dicatat. Itu ya, itu tegang bos. Oke. Bener Bung Refli, itu kita semua tuh diam. Wah, ini ada apa nih kita? Berapa orang? Yang 6 orang? Berenam orang. Oh, jadi cuman yang ITB itu aja? ITB aja. Oh, 6 orang. Kita ada apa ini? Oke. Mencekam gitu ya, tiba-tiba kita ngintip kok berhenti gitu. Ternyata supirnya kencing. Langsung Jadi kita- itu truk itu di Kecil. truk Bukan itu mobil tahanan yang mobil kecil. tahanan kecil. Nah. Di dalam mobil tahanan itu berapa ada pengawalnya? Dua orang kalau nggak salah. Oh, dua di orang, luar, ya? di luar biasa di luar ininya, artinya di luar pintu. Oh, di luar pintu. Di luar pintu kan ada tempat duduk tuh. Iya, iya, Nah, iya. buat mereka duduk jaga gitu. I see. Jadi Betul. di dalam kerangkeng gitu ya di ini di luar tuh jaga. Ada orang Driver satu. ya. Sama supir iya, sebelah. co-drivernya Ya gitu. mungkin gitu. Oh, jadi 4 orang aja. Kira gitu ya. Lalu mobil yang mengawal Nggak ada. itu doang. Itu aja. Jadi 4 dikawal, 6 dikawal 4. Iya. Oh, itu ya kayak Kira-kira gitu. pengawal Habib Rizik juga. Kalau pengawal Habib Rizik Dan tangan di borgol, Pak. Oke. Tangan di borgol, kita muntah-muntah lah orang semua. Mobil kan gini-gini kan, Iya. mobil tahanan duduknya di pinggir gitu bayangin. Terus sholat juga gini. iya. Karena kan itu subuh sampai jam 4 kalau nggak salah I see. di mana? Karena jam 11 malam Oke. digerebek Sholatnya pasti husuk tuh. pas di mau pelabuhan itu. Walaupun jalan gini-gini pasti husuk gitu. Enggak, itu pas udah di pelabuhan, Pak. Oh, di Karena kan pelabuhan. udah mau nyebrang. Oke. Oh, ini udah jam berapa? Oh, waktu subuh. Karena kan jam 11 malam itu udah selesai I mereka sholat see. ya kan. Nah, situ. Lalu di Nusa Kambangan diapain 3 malam itu? Masuk sana, nyebrang, terus itu naik truk kan. Itu Iya. truk tuh. Iya. Nah, di sana kan ada 4 LP tuh. Iya. Ada batu, besi, kembang kuning, sama permisan. Permisan tuh di Samudra Hindia itu loh. Oh, yang terkenal LP Batu. Enggak, LP Batu yang paling depan, Pak. Iya, yang lebih sering disebut LP Batu. Iya, itu paling enak itu. Karena itu paling depan tuh begitu nyampe di pelabuhan, LP Batu. Batu yang paling ngeri LP Permisan. Karena Itu dekat ombak, itu Samudra Hindia. Oke, Samudra Hindia. dan itu kalau memang diterjang ombak sudah. Masih 15 kilo Pak dari situ. Jadi Oke. naik truk tuh sih. Saya di situ. Oh, di yang ujung. Ujung. Waduh. Dan luar biasa emang. Jadi pintu besi, ya kan, kamar ada buat kayak mandi lah atau berjemur, pintu besi lagi. Oke. Jadi 2 grendel pintu tuh. Oke. Segini nih tuh. Jadi Wah, itu ini mantap. benar-benar maximum security. Oh ini. iya, tapi saya ada pengalaman bagus sih di situ pribadi Oke. ya. Oke. Pribadi kan kita nggak tidur tuh Pak, cuma dikasih sarung, ada sarung dibelah 2 tuh. Kita nggak dapat air, nggak bawa apa-apa. Iya. Nah, ya. Situ tuh atapnya tuh tinggi, Ya. gelap gitu, lampu kalau Anda baca nggak bisa. I see. Nggak bisa. Jadi harus pakai ini lampu sempor lah gitu. Oke. Baru bisa baca. Nah, saya di situ dan itu sudah suara toke. Jam 10 mati, Pak. Jam 10 malam lampu mati. Memang lampu cuma sampai jam 10. Iya. Nah, itu kan dia karena tinggi nggak kelihatannya teke. Kesini terus. Teke gitu kan. Iya. Nah, saya waktu kecil sering bilang, kalau ada toke, kamu kalau digigit toke itu susah dicabutnya, denger geledek gitu kan. Iya. Geledek baru dia bisa lepas tuh. Jadi saya tuh punya trauma sama suara teke itu. Saya takut Oke. tiba-tiba dan itu mencekam loh, Pak. Iya. Anda nggak bisa apa-apa, Anda tidur kalau tiba-tiba jatuh gitu. Iya. Ketakutan bener. Iya. Nah, tapi ya waduh gimana sampai hari pertama hari kedua nggak jatuh di toke. Akhirnya ya udah selesai kan. Padahal dia jatuhnya itu ke badan kita. Ya asumsi kita begitu Oke, kan oke. itu. Enggak, maksudnya dia posisinya itu vertikal begini. Ya saya nggak tahu Pak. Oh, nggak kan ngerti. gelap Iya, gitu. I see. Teke gitu. Padahal saya dengar suara itu paling takut. Iya. Karena waktu kecil sudah dibilang gitu. Iya. Gitu. Nah alhamdulillah karena nggak jatuh-jatuh sekarang saya nggak takut lagi ya, gitu. Oh, oke. Itu hikmahnya ya. Oke. Jadi itu ternyata isu aja gitu. Oh, oke. Karena langsung diuji kayak gitu. Jadi traumanya hilang. di Hilang situ. traumanya. Karena itu udah nggak bisa apa-apa mau apa lagi. Oke. Ternyata itu bohong. Lalu kemudian lepas. Nah, itu ternyata waktu itu Ismail Saleh Menteri Iya. Kehakiman dia baru pulang dari luar negeri, dia Iya. baca koran nih kok apa-apaan sih mahasiswa kok dipindahin ke Nusa Kambangan, balikin lagi gitu. Jadi dia nggak tahu rupanya. Oke. Dia lagi di luar negeri, tiba-tiba mungkin ya waktu itu saya nggak tahu lah, mungkin orang punya ide apalah nggak Iya. jadi dipindahin. Oke. Nah akhirnya Ismail Saleh mendarat, dia berita apa ini mahasiswa kok dipindahin, balikin langsung dijemput lagi. Oke. Jadi saya 3 malam 4 hari. 3 malam 4 hari. Jadi pertanyaan dari para narapidana di Dan sana. itu grendel. Apa tuh? Betul-betul di luar, nggak bisa di dalam. Di nggak? dalam. Mandi gimana? Di situ aja. Di situ aja. Oke.
Udah nggak kemana-mana, nggak bisa keluar. Tapi berenam atau sendiri-sendiri? Sendiri-sendiri. Oke. Sendiri-sendiri. Saya sendiri-sendiri. Dan saya Tapi berdua. Saya dibagi 3. Oke. Saya dengan Amar Syah, waktu ada Amar Syah lah. Saya berdua di sana. Yang 2 lagi di mana gitu, yang 2 lagi di mana gitu. Oke. Gitu. Jadi itu dan ya sudah akhirnya dibebasin. Tapi baru masuk ditanya kena berapa dia? 3 tahun para narapidana nih kan. Wah itu sih jemuran juga belum kering gitu. Jadi mereka tuh hukuman mati. Udah 25 tahun, udah tahun 65, tahun 60 jadi memang penjara paling ini harusnya gitu loh. Makanya aneh ketika mahasiswa dibawa ke sana gitu. Gitu ceritanya. Lalu dibalikin ke Sukamiskin. Iya, di situ kita udahlah bisa macam-macam ngajar, saya ngajar buta huruf. Banyak buta huruf Pak gitu. Jadi saya setiap hari ngajar gitu. Seneng aja sama nulis dan baca. Di prosperasinya nggak mungkin mahasiswa kan? Enggak bisa. Jadi nggak mungkin. Oke, itu keluar 92 kan? 92. Dari 92 kemudian ke Cides. Sampai 98. 98 kan Habibie presiden. Iya. Tapi saya tuh Pak umur segitu dengan Pak Habibie itu kayak ngobrol aja dengan presiden. Iya. Bayangin Pak. Saya bahkan pernah diminta dapat jabatan kan. Saya berdebat sama Pak Habibie soal otonomi daerah waktu itu. Saya nggak setuju otonomi daerah di Cides itu kajiannya waktu itu tidak bisa di kabupaten. Ada 3 saya bilang. Pertama itu ini ekonominya nggak aspek ekonominya nggak bisa karena orang tanggung kalau di situ. Yang kedua SDM-nya belum mampu. Yang ketiga divide impera, kalau ujung-ujung dari pusat ke situ juga diadu domba aja, bukan diadu domba artinya sendiri juga ke pusat. 3 hal itu akhirnya saya punya alasan, punya argumen. Pak Habibie juga akhirnya ngaku lah bahwa saya maunya di provinsi kan. Nah, akhirnya kata Pak Habibie ya udah itu memang udah keputusannya ke situlah dia bilang, karena mungkin tentu tentara nggak setuju. Ya itu karena Aceh aja. Iya, dia nggak setuju. Nah akhirnya saya ini, tapi saya argumennya serius gitu sama Pak Habibie, berdebat gitu sama Pak Habibie, dan orang tiba-tiba lagi berdebat gitu selesai, Jumhur, dia bilang gitu. Mulai minggu depan Anda ikut sidang kabinet. Gila nggak? Habibie memang demokratis orangnya. Padahal dia marah sama saya gitu karena saya debat terus kan. Kenapa Pak Habibie? Nah, Anda akan diangkat menjadi deputi sekretaris wakil presiden, itu yang kayak Jim Lee juga tuh. Dia pernah juga kan di Fortuna. Anda akan diangkat jadi itu. Jadi setelah Anda eselon 1A, dia bilang, nah, Anda boleh ikut sidang kabinet nanti, bisa ikut karena diajak yang orangnya Habibie kan yang. Udah, saya dengan Pak Adi tuh. Pak Adi Sasono bertiga. Itu udah presiden ya? Udah presiden. Jadi saya di situ, terus saya selesai keluar sama Mas Adi, saya bilang, Mas Adi, saya tuh kok nggak berminat ya, saya bilang. Saya tuh lagi membangun kekuatan di bawah, saya lagi bangun gerakan buruh dan sebagainya. Masa orang mau ketemu saya harus lewatin pas pampres. Dulu apa organisasi buruhnya? Saya dulu yang pertama bikin tuh tahun 95 kan nggak boleh SPSI, nggak boleh ada wadah organisasi lain kan. Jadi ada namanya, saya dulu bikin Yayasan Kesejahteraan Pekerja, bikin serikat-serikat buruh di tingkat perusahaan yang boleh tidak berafiliasi ke SPSI. Jadi dia independen tapi hanya boleh di lokal. It's fine lah daripada nggak sama sekali kan. Jadi tetap kita bikin di mana-mana tuh, di pabrik-pabrik gitu. Kemudian ada Gazpromindo bukan? Iya betul. Dan setelah itu kita bikin itu jadi nasional ya, terus lah sampai sekarang. Gazpromindo itu apa? Gabungan Serikat Pekerja Merdeka Indonesia. I see, Ya itu juga bahas itu, terus ya sudah. Saya bilang saya lagi bangun kayak begitu, disuruh ngantor di kantor istana kan, istana wakil presiden yang pas pampres kan. Saya bilang saya nggak bisa ketemu orang. Saya bilang saya nggak bukan saya gitu loh. Jadi ya udah apa bisa kok dia rangkap gini. Ya enggak lah Mas. Sampai 2-3 kali Mas Adi itu, Adi Sasono ya. Minta, tapi akhirnya saya layani karena saya nggak berminat juga gitu. Lalu itu sampai tahun 98. Jadi direktur eksekutif Cides. Iya. Terus bikin partai kan. Setelah 98 partai Daulat Rakyat sebagai sekjen, betul. Ketua umumnya Adi Sasono. Enggak, itulah. Ketua umumnya bukan Adi Sasono. Latif Burhan dari Unair itu. Tapi founding father-nya. Jadi gini, saya juga kecewa juga sebenarnya pada waktu itu. Mungkin dia pilihan lah. Pak Adi tuh nggak mau mengakui bahwa itu partai dia. Dia main 2 kaki dia. Bukan, jadi dia tidak di Golkar jelas, tapi dia juga nggak mau mengakui. Saya nggak tahu alasannya apa. Dia pokoknya ketua Golkar kan mundur kan, mundur. Tapi dia nggak bilang itu
PDR punya dia. Iya. Dia jadi cuma di belakang layar. Nah ini kan padahal partai itu butuh tokoh. Iya. Ya butuh tokoh lah. Iya, Kira-kira gitu. Ya sudah. Akhirnya PDR nggak bisa berkembang karena nggak ada tokoh. Orang nggak tahu gitu. Yang jelas ikut pemilu tapi tidak lolos. Cuma 1%, satu suara di DPR. Dapat 1 kursi. Oh, dapat 1 kursi. Dapat dari Lombok dapat. Oh, dapat 1 kursi. 1 kursi. Tapi waktu itu kan ada electoral threshold. Iya, itu dulu kan 3% ya kalau nggak salah. Iya, ya. 3%. Jadi nggak masuk gitu ya, sudahlah. Bisa ganti nama sih, tapi udah gabung. 8 partai bergabung, saya termasuk arsiteknya. Iya, jadi partai apa namanya? Partai Syarikat Indonesia. Oh iya, Partai Syarikat Indonesia. Jadi ada PSII, PDR, PTI Masa Marhain, ada Partai Katolik Demokrat. Sempat ikut pemilu nggak? Ikut ya? Nggak berhasil lagi karena nggak ada tokoh. Nggak ada tokoh. Indonesia kan masih sangat patronistik ya. Oh iya. Dilihat orang itu. Kalau nggak ada tokohnya susah. Nggak berat. Toko yang kelas nomor 1 ya. Kita kan operator aja, masih anak-anak lah, masih muda lah gitu. Iya. Jadi ya sudah. Partai tanpa tokoh yang bisa bertahan tuh cuma PKS. Ya karena beda. Karena dia memang modelnya grup gitu ya. Betul. Gitu. Dan itu Pak, kalau lihat PKS jangan lihat sekarang, itu yang salahnya orang. PKS itu lihat tahun 80-an. Jadi rohis itu. Iya, jadi memang sudah lama. Jadi begitu cepat. Iya. Dan itulah partai yang sebenarnya ideologinya jelas. Misalnya, jadi nggak suddenly. Iya, nggak suddenly. Gitu. Ya, jadi kalau ini kan dibuang tokonya sudah mati semua. Mati. Dan gitu. Banyak contoh kayak gitu kan yang ya udah toko segede-gedenya buang toko mati. Iya. Oke, jadi setelah itu tahun berapa itu? Itu berarti mengikuti 2004 ikut pemilu dengan Partai Syarikat. Iya. Masih sibuk di situ kan? Masih sibuk. Nah, setelah itu kan SBY terpilih. Nah, Anda diangkat. Diangkat. Nggak lama. Saya diangkatnya 2007 awal, Januari. Oh, berarti dari 2004 ke 2007 ngapain? Nah, ya saya aktif aja, jadi tetap di Gerakan Buruh dan ya. Partai udah totally berhenti. Oke. Nah, sempat ditawarin sama Said Didu. Oke. Jadi ditawari sebagai komisaris. Iya, Pak Juhur. Karena saya dukung SBY kan waktu itu kan. Iya, dia resmi partai itu ya dukung SBY. Partai Syarikat itu pendukung SBY. SBY juga ya kan. Terus kita juga aktif di organisasi gitu kan. Iya. Tiba-tiba ditelepon sama saya Didu itu. Ini perintah dari Pak Ma'ruf ya. Ma'ruf tuh ini Jenderal Ma'ruf itu ketua tim sukses. Iya, Jenderal Ma'ruf ya. Iya gitu ya. Yang di Mendagri sempat kena sakit ya. Ma'ruf siapa itu? Ya. Oke. Nah, kemudian ini perintah langsung dari Pak Ma'ruf, Pak Jumur harus jadi komisaris. Saya bilang, itu komisaris apa ya? Itu intinya saya bilang saya tuh nggak bisa. Saya bilang saya bukan profesional. Kalau saya di situ saya ngapain? Saya bilang gitu. Saya lebih baik di luar aja, lebih bermanfaat dengan masih masukan berbagai gerakan lah saya bilang. Karena itu mungkin lebih baik buat orang inilah saya bilang. Jadi ya saya nggak bisa. Saya bilang udah nggak apa-apa, gitu aja lah. Udah aja. Nggak jadi ya kan. Tiba-tiba tahun 2006 akhir itu itu juga lucu. Saya jadi kepala badan ya. Ini biar tahu sejarahnya. Itu ada undangan dari DPP PAN kalau nggak salah. Mengundang soal TKI, isu TKI. Ya kan kita di Gerakan Buruh lah ya. Kita diundang. Jadi ada pejabat, ada serikat buruh, ada apa. Ya saya karena diundang saya bikin paper dong. Saya bikin paper, saya search dong ke internet apa semua kan. Saya ternyata dalam itu saya baca di undang-undang itu bahwa pemerintah diwajibkan membentuk badan. Itu belum dibentuk, Pak. Belum dibentuk. Ini yang dulu sempat kita perjuangan juga memang perlu ada kekhususan. Nah, tiba-tiba wajib dibentuk. Wah, ini boleh juga nih saya bilang nih. Singkat kata singkat cerita saya ceramah. Setelah itu saya nyampaikan ke timnya SBY lah begitu. Ya kalau ini saya mau, saya bilang karena ini cocok. Pertama saya di situ, kolam saya itu ngerti masalah perburuhan dan berdampak nasional karena jutaan manusia terlibat dan dengan keluarganya puluhan juta. Jadi kalau saya berbuat baik, dampaknya nyata gitu loh. Nah, akhirnya ya udah saya diangkat di kepala badan. Semudah saya. Itu badan itu baru dibentuk dan berarti ketua pertama. BNP 2 TKI. Badan Nasional Penempatan dan Pelindungan Tenaga Kerja Indonesia. Kemudian sampai tahun 2007 ya? 2014. Berarti 7 tahun. 7 tahun.
2014 Ya udah. sudah. Saya dukung Jokowi kan, kita bareng kan. Oh 2014 Iya kan, I see. Iya. kan kita sempat bareng kan sama dukung Jokowi juga. Ingat kan? Iya. Kan Bung Refli kan sama kan di Saya sih sebenarnya bukan mendukung dalam pengertian bukan bergerak. Iya. Tapi betul. Ya, saya lebih Iya. prefer ke Jokowi ketimbang Prabowo. Iya, itu buat orang intelek emang itu kelas levelnya ya, Karena bukan kan di bawah ya. Karena kan nggak mungkin saya mendukung misalnya orang yang bermasalah dengan HAM dan lain sebagainya. At that time. Gimana mempertanggungjawabkan kepada publik gitu. Makanya 2019 saya netral. Saya minta presidensial threshold dihapuskan. Iya. Tapi sebenarnya saya udah ngomong dihapuskan itu sejak 2007 sebenarnya. Karena wah nggak bener ini presidensial threshold. Oke. Jadi 2014 selesai. Dan kemudian diganti BNP 2 TKI. Nusron. Enggak. Waktu itu diganti sama ada Pak itu bekas dubes sebentar. Ya. Enggak lama terus Nusron diganti. Nusron Wahid sampai sekarang. Nusron Wahid udah selesai dia. Selesai. Kan ganti yang lain. Oke. Berarti lama juga Nusron Wahid deh? 5 tahun. Oh 5 tahun ya. 5 tahun. Berarti waktu itu diganti di tengah jalan untuk periode kedua. Kan 7 tahun. Atau belum ada periode? Gini, kalau badan itu nggak ikuti periodisasi kabinet. Iya, I know. Tapi maksudnya kan masa jabatan kan ada periodenya. Nggak ada. Oh, nggak ada. Jadi angkat tergantung kapan diberhentiinnya. Iya, memang. Itu juga terjadi dengan JSI tapi. Jadi diangkat sebagai ketua Komisi Hukum Nasional. Kepres itu ada pengangkatan tapi tidak ada expirednya. Nggak ada, emang nggak ada betul. Memang. Jadi ya karena tidak ada expirednya, mulai dari berdiri sampai dibubarkan ketuanya JSI tapi. Oke. Jadi 2014, jadi free agent. Free agent. Ya saya kembali kayak inilah. Cuman karena kembali ke society ya. Ya pasti itu. Tapi itu kegiatan yang utama apa? Saya tuh gini. Jadi kan saya kan pendukung yang ya lumayan hardliners juga. Saya bikin posko. Dan itu Pak Jokowi aja ngirim 63.000 spanduk bertruk-truk ke tempat saya. Pak Jokowi juga datang ke tempat saya. Live-nya Metro TV itu di tempat kami. Di mana di Cokro Aminoto nomor 100 itu. Jadi selalu ada karena kan orang pergerakan, jadi saya gampang lah untuk untuk mobilisasi. Hidup terus gitu. Jadi kalau ada live di yang Prabowo di Cipinang, live-nya itu di situ paling rame soalnya. Semua di situ. Nah, tiba-tiba selesai dan ya sudah gitu. Terbentuk kabinet, ya jalan aja seperti biasa. Saya kan ya udah tinggal nunggu aja gitu loh. Nah terus setelah terbentuk kabinet, saya mau ngapain coba? Kan ya paling-paling saya bisnis kan. Artinya bisnis apa yang bisa kita kerjain aja. Saya sebenarnya saya ada kegiatan. Nggak tawarin komisaris lagi? Ya jadi gini, saya tuh sebetulnya sih kalau saya mau itu mudah banget dan itu saya didatangin juga. Saya diundang ke istana juga. Teman saya pikir buat apa sih? Saya ketemu Pak Bibi berapa bulan jadi presiden saya ke istana gitu. Tapi saya udah malas Pak Jokowi. Dia udah malas juga. Saya bilang saya diundang kan. Jumhur diundang apa Pak Jokowi ketemu Jumhur gini kan mau ketemu ini. Wah asik, mereka senang pasti Jumhur dapat jabatan ini karena mereka berharap saya ikut dalam pemerintahan. Ikut gerbong gitu kan. Jadi mereka teman-teman aktivis di level sana senang. Ya udah, tapi saya bilang sama teman saya yang ngundang itu. Namanya Bitor Suryadi. Tor, gue bilang ini rame gue mau ke istana teman-teman nih, gue bilang seolah-olah gue kayak apa gitu dapat mencari jabatan, dapat jabatan lah. Tor, gue tuh 7 tahun bolak-balik ke istana, gue bilang. Gue 7 tahun bolak-balik ketemu presiden, sedang kabinet apa semua ya kan. Jadi buat gue nggak ada nothing surprise. Nggak ada surprise gue ketemu presiden gitu loh. Gue biasa aja gitu. Gue nggak ada tengah, gue bilang. Ngapain gue bilang nggak ini. Waduh, dia bilang ini sahabat kan Bitor kan. Wah kalau lu nggak datang, gue yang terjepit tuh. Kenapa terjepit? Gue bilang. Karena gue yang menjamin Jumhur pasti datang. Si Bitor ya. Itu 2014? Enggak, 2015. Awal. Baru berapa bulan. Berapa bulan ya kan. Nah, waduh, lu terjepit ya? Iya, gue nggak enak. Gue udah pastiin lu datang. Ya udahlah.
gue datang deh, gue bilang. Tapi gue datang karena lu aja, gue bilang, bukan karena pengen ketemu presiden, gue gitu. Karena buat gue hahehe nggak penting buat gue. Ya gue datang dan saya biasa aja, memang ngobrol aja. Tapi ya saya nggak. Selain itu siapa lagi yang datang waktu itu? Hanya beberapa orang lah gitu. Ada berapa orang? Nggak banyak. Memang nggak banyak. Yang diingat apa? Siapa aja? Nggak apa-apa, ini bukan kejahatan. Iya, nggak siapa ya. Pokoknya ada yang sekarang jadi wakil menteri itu ada kalau nggak salah tuh ya. Seyano. Budi Ari kalau nggak salah. Budi Ari. Okay. Terus apa lagi adalah, pokoknya itulah nggak banyak kok. Oke. Organ-organ gerakan yang relawan. Yang ini lah gitu. Jadi relawan ya. Ya sudah. Nah kemudian saya mulai kecewa. Saya dari situ udah kecewa. Yeah. Karena sebulan sejak Pak Jokowi jadi presiden, dia naikin BBM. Iya. 2000 itu. Saya bilang kok dinaikinnya kejam amat itu, Pak. Saya udah mulai bingung tuh. Iya. Ya akhirnya makin kesini makin nggak sesuai dengan yang saya bayangkan. I see. Semua yang menjadi pikiran dia di kampanye menurut saya tidak. Lalu 2019 gimana posisi? Nah selama itu saya tuh kan bingung, Pak. Saya kalau kritik Jokowi pada waktu itu saya bilang, dia kadang ada penjabatan rakyat kita apa buzzer atau apa itu serendah itu gitu loh. Iya. Kalau kita ngomong itu Refli karena nggak jadi komisaris maka kritik pemerintah. Padahal Refli Harun itu waktu jadi komisaris utama udah ngomong tentang yang benar tuh begini gitu loh. Orang nggak ngerti kan? Iya. Itu ya, makanya saya makanya menghormati Bung Refli itu di situ. Jadi pada inilah bukan penjilat gitu loh. Iya. Nah kira-kira saya tuh seperti itu. Jadi ya sudah menjauh lah ya. Ya saya bisnis aja, jualan adalah termasuk jualan yang terkait dengan jalan tol. Masang lampu. Saya banyak Pak, lampu-lampu ini banyak. Tapi saya nggak pakai channel kekuasaan. Kalau saya mau kan banyak teman Pak. Suka di kabinet atau kan. Kemudian saya juga punya bisnis industri air bersih, mengolah air limbah menjadi air bersih. Dan sekarang udah mulai jualan di mana-mana. Jadi istilahnya kembali kan jadi insinyur lah. Walaupun tapi sempat jadi nggak? Apanya? Sempat selesai kuliahnya nggak ya? Saya nulisin di UNAS kan. Jadi sambil di SIDES, saya nulisin di UNAS. Jadi insinyur juga akhirnya? Insinyur. Sosiologi. Kemudian ambil S2. Tapi ambil fisika sosial. Karena Auguste Comte waktu dia merumuskan ilmu sosial itu, sosiologi, itu belum ada namanya Pak. Tapi dia memakai hukum positivisme kan, bahwa hukum-hukum fisika itu bisa juga di logiknya kepada hukum-hukum sosial. Kalau ada begini-begini akan begini akan begini, walaupun itu di masyarakat. Jadi hukum sosial yang lebih pasti, sosiologi akhirnya. Jadi logika itu sains di fisika belajar sosiologi itu gampang. I see. Gitu. Jadi S2 sosiologi UI. UI. Kapan selesainya? Waktu itu saya 2012. 2012 atau 2013 awal gitulah. Sambil jadi kepala badan sambil kuliah. Tapi saya kuliah beneran. UI kan streng Pak. Nggak boleh 75% maksimum kalau nggak salah itu harus hadir. Nggak keluar nilainya. Tapi malam kan. Jadi saya pun belajar kuliah. Tapi saya alhamdulillah bisa ngikutin karena sebelumnya udah punya background. Lalu kita masuk babak di mana prestasi Anda luar biasa kan? Tanggal 9 setelah Pilpres 2019, Anda kemudian ikut mendeklarasikan kami kan? Betul. Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia. Betul. Itu 18 Agustus 2020. Betul. Baru berapa bulan? Oktober kalau nggak salah. Sudah ditangkap. Nah ternyata kalau Anda dihukum pada era itu menjadi faktor yang memberatkan. Pada era yang seperti sekarang. Nah, padahal Habibie aja gue bebasin semua. Padahal era dulu antitesis harusnya dengan era sekarang. Harusnya. Iya kan? Jadi ya saya lucu aja kok bisa begitu gitu. Apa memang ada niat untuk kembali ke arah sana? Tapi kalau dari gaya-gayanya sih memang sama.